halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap semuanya baik-baik aja sih ya. Dan ya, kalian udah lihat ya, aku udah pakai topi ini, berarti kita sudah memasuki Natal. Hey! Oke, kita mau bicara-bicara seputar Natal dengan dua narasumber aku yang keren di acara yang kita tunggu-tunggu, kami dan kalian tunggu-tunggu, yaitu Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kayak yang udah kalian lihat ya, aku udah ganteng, memang udah ganteng juga. Ya. Terus udah pakai topi Natal juga, ya berarti kita udah masuk Natal. Ore, tepuk tangan lagi. Dan nanti waktu perkenalan narasumber aja ya, kita mau lihat seberapa effortnya tim tim Cemilan untuk mendekor ruangan ini sedemikian rupa sehingga nuansa Natalnya benar-benar kayak lagi di Kutub Utara. Ya. Yang bentar lagi Santa Clausnya datang dari atas tuh turun hadiah. Iya, apa sih? Oke, kita mau bahas soal Natal ya. Dipikir-pikir tuh nggak terasa ya teman-teman, tapi dibilang nggak terasa juga. Kayak baru kemarin gitu kita latihan Natal, tim ini yang hampir nggak tidur untuk ngerjain Natal, tim ini sih. Iya. Terus banyak juga teman-teman yang di rumah juga yang mungkin udah latihan Natal, terus udah persiapan bikin kue, terus persiapan untuk mau liburan juga. Pokoknya banyak hal yang mau dilakukan di Natal. Nah, kita mau bahas itu tentang ya budaya Natal, terkait Natal dan ya tentunya makna Natal ya. Kita mau bahas dengan dua narasumber aku yang keren banget, yang cantik dan ganteng. Tepuk tangan untuk mereka. Yeay! Woo! Dan lihat ini teman-teman yang di atas ini. Ya, ini kerjaan tim aku, kerjaan. Ada lagi di sebelah sana, tolong dekat Agus mana? Oh ya, itu udah kelihatan ya. Ya, ini semua effortnya teman-teman aku, timnya Militia. Tepuk tangan dulu untuk Militia and the gang. Ya, kita mau perkenalan sama satu-satu sama narasumber kita yang ganteng dan cantik ini terkait Natal tadi ya. Kita mau dari mana nih? Dari kamu dulu deh, yang paling ganteng ya. Kenalin dulu dirinya sekarang lagi sibuk apa? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Agus Krisdianto Prautomo. Dipanggil Agus. Oke, ya. Agus. Sekarang kesibukan mahasiswa kuliah. Oh ya. Masuk perkuliahan tingkat berapa, Gus? Tingkat 3 misiologi. Calon misionaris. Oke, yang kedua juga nggak kalah cantik dari bintang tamu kita yang sebelumnya. Iya, tepuk tangan juga untuk kamu. Yeay. Silakan perkenalan diri, mana kameranya? Ya, perkenalkan nama saya Lisa Blackpink. Wey! Beda. Mohon maaf. Oke. Lisa Caroline. Biasa dipanggil. Padahal aku pikir Lisa Black Green ya. Bukan ya. Hitam hijau ya. Ada jauh. Ya, saya Lisa Caroline. Dipanggil Ica. Oke. Ya. Saya tingkat 4 teologi semester 7. Kesibukannya lagi ngurusin skripsi. Asik. Si paling skripsi. Iya. Ya teman-teman, jadi kalau bintang tamu atau narasumber kita tingkat 4 ya memang mereka lagi sibuk skripsi ya. Kalau sibuk. Loh. Oke. Iya, untuk Ica sama Agus terima kasih loh kalian udah datang mau makan snack ini. Kalian lihat juga ini ya, merah-merah berarti udah Natal-Natal ya. Udah cocok ya? Iya, udah. Iya, Oh ya, bisa. Iya, Ica ya. Oke, Agus sama Ica, kalian tuh punya apa sih budaya Natal nggak sih? Kalau di rumah tuh kalian ngapain aja terus, tapi kalian ngerayain Natal kan? Iya, puji Natal, Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Kalian kalau di rumah itu sekarang kan udah di asrama, tapi kan biasanya kalau Desember tuh pulang. Iya. Kalau di rumah tuh Natal tuh gimana, Gus? Riwahnya atau keseruannya atau malah sedihnya tuh gimana, Gus? Kalau di rumah itu bukan sedih. Oh ya. Tapi kebahagiaannya yang ada. Oh ya. Karena persekutuan, perkumpulan sama saudara, keluarga, sepupu. Oke. Kalau punya pacar ya sama pacar. Asik. Agus udah punya pacar? Belum. Nanti siapa Militia kasih nama Instagram atau Facebook atau Messenger. Iya. Atau nomor WA. Iya. Oke, terus Gus? Ya, kesenangan terus kebahagiaan sama keluarga itu terasa sekali karena Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dan disitulah nampak sekali persekutuan karena anak asrama jarang pulang. Oh iya, dan pulangnya itu adalah waktu Natal. Desember. Ya. Tepuk tangan yang mau liburan. Yeay. Oke, untuk Ica gimana, Ca? Budaya Natal di rumah biasanya Desember tuh kalau di rumah tuh sibuknya ngapain? Kalau di rumahku sih sangat-sangat sibuk ya. Oh. Karena kan papa kan hamba Tuhan. Oh, iya. Jadi kayak persiapan Natal, karena tinggal deket gereja kayak banyak persiapan-persiapan Natal. Kalau mama lebih riuh lagi. Iya. Masak Benar. kue lah, Iya, masak ini, masak itu. Jadi ya
nolong mama sih, tolong bantuin mama ngerecokin semuanya. Jadi kamu bantu ngerecokin? Iya. Iya. Jadi oke. kayak kalau Natal ya pasti kumpul-kumpul keluarga. Karena kan kami dari dulu tuh udah pisah-pisah kan. Maksudnya udah nggak tinggal sama papa mama lagi. Jadi kalau Natal tuh kumpul jadi ada suasana yang bahagia. Inilah lah. momennya. Iya, gitu bener ya, banget kan. Inilah momennya pas pula libur kan. Libur. Jadi semua kalau libur tuh Natal pasti pulang Pasti gitu. pulang, iya. Iya. Oke, itu kan waktu kalian di rumah tuh pasti punya pengalaman yang seru, yang kunjungan keluarga datang berkunjung, bikin kue kayak Ica bilang juga. Tapi kan setelah ikut pembentukan Agus 3 tahun di asrama, Ica berarti udah 4 tahun. Tapi kan di sini kita punya budaya yang keren. Tingkat 1 itu kita nggak boleh pulang ya nggak sih? Zaman aku gitu, zaman kalian juga pasti dong. Iyalah. Itu tingkat 1 nggak boleh pulang teman-teman. Nggak boleh pulang khususnya waktu Desember karena kita ada pelayanan juga di sini yang tingkat 1. Terus ya nggak boleh pulang, nggak Natalan di rumah. Nah itu Agus gimana nih perasaannya? Pertama nggak Natalan bareng keluarga. Pertama kan? Iya, pertama. Padahal biasanya di rumah tuh rame, bikin kue seru-seruan. Tapi ini aku harus di kampus. Kata kasarnya jaga kampus nih teman-teman. Jaga kampus, iya benar juga sih. Gimana Gus? Sama jaga asrama. Iya benar. Jaga kampus, jaga asrama, jaga mata juga tuh. Iya, jaga mata. Jaga mata, jaga hati. Ya mana belum lihat tadi, jaga mata, jaga hati. Oke Gus, gimana Gus? Ceritain Gus. Ya sedih bang, sangat sedih. Jadi ya apa namanya jauh sama orang tua, nggak pulang ke kampung halaman pas hari Natal, pasti sedih. Ya, tapi rasa sedih itu digantikan dengan sukacita di sini. Karena teman-teman yang menggantikan keluarga, memberikan sukacita itu. Teman-teman angkatan ya? Iya, teman-teman angkatan. Jadi kumpul sama teman-teman angkatan itu kayak itulah kehadiran orang tua gitu di situ. Ya. Belum lagi kalau ada orang tua unit yang mungkin pas nggak pulang kampung, nggak liburan, ya bisa berkunjung juga ke sana. Ica punya pengalaman yang sama? Iya pasti sih, kalau dibilang sedih banget ya kan. Pertama kali nih Natalan jauh dari keluarga. Awalnya tuh sosok menguatkan diri. Asik. Aduh nggak mau nangis. Pas waktu hari H tanggal 25, udah tahan nangis tuh. Pas lagi video call sama mama kan, tahan nangis. Tapi akhirnya juga nggak bisa sih, tetap nangis juga karena kan memang sedih banget kan nggak kumpul sama orang tua padahal lagi Natal. Tapi ya senengnya karena dipercayakan untuk melayani juga, bisa dipercayakan hari bareng teman-teman gitu kan. Jadi kayak pelayanan bareng. Ada senangnya ada enggaknya juga sih waktu Natal itu. Gitu. Iya. Kalau aku teman-teman Desember tuh ya sama seperti Ica sama Agus. Pertama kali aku Natal tanpa orang tua, tapi istimewanya ya sama kayak Agus sama Ica juga. Ada teman-teman satu angkatan rame sekian banyak, dan yang bikin aku makin speechless adalah aku pelayanan. Maksudnya ya aku jauh dari orang tua dan nggak Natalan, tapi ternyata di sini aku belajar pelayanan. Terus malam Natalnya 24 ke 25 ada acara Natal sama angkatan. Nanti tahun baru juga ada acara tahun baru sama angkatan. Tapi ya puji Tuhan ada senengnya, tapi manusiawi lah ya, ada sedihnya juga ya, karena jauh dari orang tua kan. Oke, tapi kalau bicara soal Natal, itu juga bicara soal liburan. Setelah kita ujian mungkin, atau setelah kita melewati 1 tahun ini dengan banyak tugas perkuliahan, dan kita akan liburan, sorry. Terus, Ica sama Agus ini mengejar liburan ini kerjanya makin semangat, atau malah makin loyo, atau malah kayak, ya udahlah biasa aja lah, atau kayak gini-gini juga kok tiap tahun. Ica gimana? Kuliah deh kan, bukan kerja kan? Kuliah ngerjain tugas gimana? Kalau aku sih ada semangatnya ada enggaknya. Yang pertama, pasti pusing kan dengan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan gitu kan. Tapi ya harus semangat karena udah mau liburan. Kalau nggak semangat ya yang dipikir tuh kayak 2 hari lagi nih liburan, 15 hari lagi nih. Gitu ya? Kayak dihitung hari. Ya, menghitung hari. Udah jangan. Jadi ya gitu, jadi ada semangatnya ada enggaknya. Cuman yang lebih senengnya banyak sih ya semangatnya itu karena mau liburan, mau keluar dari asrama, ketemu orang luar gitu. Iya. Oke. Agus gimana? Hampir sama sih kak. Iya. Ya, makin semangat berarti. Ya ada nggak semangatnya.
Nggak semangatnya. Tugas banyak, mesti deadline lagi. Iya, benar, itu. benar, ya. Apalagi senangnya itu pas mau liburan aja. Tapi di balik ada liburan itu ada tuntutannya, ngerjain tugas. Nah, itu. Iya, ya, ngerti. Itu juga. Iya, karena ada beberapa orang ya teman-teman, karena udah mau liburan, malas ngerjain tugas, kayak mungkin Ica kayak tadi bilang menghitung hari. Misalnya liburnya tanggal 15 Desember, tanggal 15 November udah packing gitu. Udah packing koper. Udah ngisi-ngisi Sebelum baju itu ke sih. koper. Oh, sebelum itu malah ya Ibu ini ya. Tapi ada juga yang oke, aku mau liburan, harus ku kerjakan semua tugas-tugas ini dengan cepat ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalian punya hal spesial atau istimewa nggak sih di tiap Natal kalian, dan apa yang spesial bagi kalian di Natal tahun ini? Kalau nggak salah, oh bukan ya, kita udah 2 tahun yang melewati COVID ya. Ya, jadi gimana Agus? Apa sih yang bagi Agus tuh setiap Natal tuh pasti spesial gitu? Yang pasti yang paling spesial itu ada hadiah. Wow, Nah, itu. ada hadiah. Nah, Oke. itu. Apalagi kalau pulang pasti dikasih hadiah sama orang tua. Asis. Iya. Biasanya adanya apa? Baju kalau nggak Alkitab. Benar, ya, sama-sama. Aku juga ya. Itu ya. sudah. Nah, Ya itu paling spesial sih menurut saya. Ya, itu. Spesialnya itu karena barangnya, atau karena si orang yang memberinya, atau si orang yang memberi di momen yang tepatnya. Asik, apa sih Febri? Gimana Gus? Si orangnya yang memberikan dengan momen yang tepat. Oke, ya. Agus kalau dapat hadiah gitu hanya dari papa mama saja, dari orang tua saja, atau dari opa juga dapat, dari oma dapat, dari pacar dapat, Dari semua sih. dari semua, Ya, dari pacar semua juga? dapat. Kalau pacar nggak ada sih, sahabat. Oh, sahabat ya. Agus nih tipe-tipe soft boy, pacar dibilang sahabat kayaknya. Enggak. Oke, Agus gitu ya. Iya. Ica gimana, Cak? Apa sih yang spesial bagi Ica di tiap Natal itu? Walaupun tiap-tiap Natal kalau aku pribadi punya pesan tersendiri, tapi yang spesial itu kan biasanya tiap tahun beda-beda ya. Kalau aku sih lebih kalau pulang Natal kan ke rumah, kumpulnya itu sih kekeluargaannya itu Iya, yang iya. dapat banget, karena kan 1 tahun udah gak ketemu, cuman lewat handphone aja. Tapi waktu Natal ada satu sukacita yang luar biasa ketika kumpul sama-sama. Terus kalau masalah hadiah, pasti dapat hadiah lah. Jadi sebelum Natal tuh juga pasti udah dibeliin baju baru segala macam. Pasti dari kecil nih hadiah itu, baju baru itu selalu ada. Oh, Sampai oke. sekarang juga ada masih. Oh iya. Iya. Apalagi tanggal 21 Desember kan ulang tahun, udah mau deket Natal. Oh, Jadi sekarang pasti promo ada ya. hadiah. Iya. Nanti Milih Iya. dia taruh kok di edit nanti ya. Oh iya. Tanggal Tolong ya 21 Mili ya. Desember ya. 21 Desember Mili. Iya. Ya jadi kesan Natal tuh dapet banget sih kalau lagi kumpul bareng gitu kan. Iya. Terus kalau masalah hadiah, ya pasti dari orang tua, dari keluarga. Tapi memang yang hadiah yang lebih indah tuh ketika kumpul bareng sama keluarga sih. Itu kesan Natal yang paling luar biasa. Terus sama kumpul-kumpul biasanya kalau kami di gereja pasti ada kunjungan Iya, Natal. open house. Open house gitu. Terus jemaat datang ke rumah dengan syukuran segala macam. Itu tuh kesan Natal yang luar biasa yang nggak pernah kita dapatkan selama 1 tahun kan. Kumpul dengan keluarga, dengan jemaat. Jadi itu luar biasa banget sih. Iya, benar. Iya. Ica sama Agus berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Agus anak Pertama. berarti ada adik Ada 1. adiknya. Ica 3 Tiga. bersaudara. semuanya udah, maksudnya Ica anak keberapa? Anak ketiga. Kakak dan abang merantau. Iya, merantau semua. Apalagi kalau merantau nih teman-teman, ada saudara yang merantau. Agus juga merantau dari rumah pasti kan. Iya. Ini Natal tuh kayak momen pulang ya. Kayaknya dari ujung dunia manapun akan diusahakan untuk pulang demi Natal dan pastinya tahun baru ya. Karena bertepatan juga dengan libur nasional dan panjang juga. Nah, aku punya pengalaman juga nih, Cak, Gus. Jadi terkait tadi ya, dulu waktu aku kecil tuh, aku nggak tahu kalian punya pengalaman yang sama nggak? Jadi papa mama aku atau opung aku tuh beli sepatu yang ada lampunya. Jadi tiap kita jalan tuh ada lampunya. Malah kadang ada yang lagunya juga tau, Jingle Bells, Jingle Bells. Bener-bener sih. Kalian punya pengalaman gitu gak sih? Maksudnya dibeliin hadiah dan itu rasanya kayak senang banget. Terus karena aku punya adik laki-laki pada saat itu kami masih berdua. Sekarang udah 3. Jadi kalau aku dibeliin apa, pasti adik aku juga dibeliin itu. Jadi bajunya sama, celananya sama, sepatunya sama. Terus bedanya kan nggak jauh tuh antara aku dengan adik aku, cuma beda 2 tahun. Jadi kayak ya udah beli aja gitu. Papa mama beli baju untuk abang, pasti untuk adik juga dibeliin. Kalian punya pengalaman gitu nggak, Gus? Kalau aku sih
kepada yang ini, yang tadi itu, yang orang tua baju itu pasti sama sama dengan adik. Iya. Oh ya. Tuh kapelan sudah. Kapelan. Iya. Terus jengkel nggak sih Gus kalau punya baju samaan gitu sama adik? Sebenarnya sih enggak sih, karena aku lebih sayang sama adik juga. Oh iya, si paling sayang adik. Ya udah Gus. Sudah itu. Ica. Kalau aku karena anak bungsu kan, terus Iya. jauhnya 10 tahun, 12 tahun, jadi Oke. kayak dispesialkan banget. Dapat dari bapak, dari mama, dari benar. abang, dari Jadi kakak. kayak tahun-tahun lalu pas kakak sama abang masih kecil, kami lo nggak dapat gini-gini. Oh, Pas- iya. Jadi akhirnya mereka yang memberikan gitu loh. Jadi memang spesial untuk adiknya yang tercinta, tersayang, terkasih gitu. Iya, asik. Dulu kalau aku sih pernah nggak sih kayak kalau kita Natal terus kita dapet baju Natal terus yang bikin kita semangat, terus kayak baju warna merah dengan Natal, dengan suasana Natal tuh Iya, bener-bener yang cerah cerah benderang beneran. gitu ya. Terus pernah beliin pakai baju merah, dress merah, terus dengan sepatu warna Boot. merah. Oh, boot juga. Dengan Santa Claus-nya kan merah-merah semua. Iya, ngerti dapat banget. Iya. Apalagi di gereja aku tuh ya ada namanya liturgi. Liturgi Oh tuh kayak iya, bener. maju per kelas. Jadi kayak kalau dari TK boleh SD, SMP sampai SMP masih baca liturgi. Bahkan sampai SMA udah pemuda masih baca liturgi itu kayak baca ayat, Gus. Jadi aku dapat ayat apa, nanti kelas apa, kelas berapa maju untuk baca. Terus tangannya kalau laki-laki tangannya di belakang. Kalau laki-laki, kalau perempuan tangannya gini, mana kamera tolong dibesarin. Kalau perempuan tangannya gini, iya. Yang laki-laki tangannya begini. Udah habis itu baca, dikasih ayat. Terus nanti ada momen kalau di gereja yang perempuan-perempuan menari. Terus nanti ada yang sawer juga itu. Iya, Batak ya. Iya, kalian punya momen itu juga nggak? Di gereja atau di rumah, momen Natal kayak gitu, budaya gitu? Pasti punya, tapi kalau aku yang lebih seneng kalau lagi Natalan tuh pasti door prize. Oke, benar Iya, ya. ini door prize banget ya. Iya. Aku pernah dapat door prize, jadi aku dapat kupon punya mama satu, punya papa satu, punya aku satu. 3 dong Terus ya. duanya dapat. Oke. Jadi kayak mereka bilang ini memang anak pendeta banget sih. Jadi kayak People inside kayaknya. ih anak pendeta pastilah dapat gitu-gitu akhirnya Iya. kan. Hadiah door prize apa yang terbesar yang Ica pernah dapat? Apa ya yang paling terbesar? Door prize Anggi. Anggi Bingung mah kan teologi apa, banget ya Anggi ya. Itu pertanyaan ujung, Gi. Door prize apa ya kok? Door prize ya dari gereja paling mangkok-mangkok. Iya, gitu kan. benar. Ya akhirnya juga untuk mama juga sih sebenarnya kan ya. Tapi seneng gitu loh. Iya. Dipanggil nomor 21. Dipanggil lah nomornya Ica kan, maju lah ya dapat mangkok Terus gitu loh. dikasih yang kardus yang besar padahal isinya cuma ya cuma itu doang. Iya ya, kayaknya relate semua ya ini ya dalam kehidupan pernatalan ini. Aku sih gimana, Gus? Kalau aku sih door pestnya itu Door prize, Gus. door prize-nya itu itu kayak sabun cuci garam gitu Oh kalau iya, dapetnya. iya. Ini padahal aku laki-laki bukan perempuan. Kok dapatnya sabun cuci? Ya untuk mama ya, Gus. Iya, untuk mama. Untuk sabun cuci, untuk cuci baju gitu. Iya. Bermanfaat juga untuk mama. Oke. Ya, tapi kalau sekarang kalian udah kuliah nih. Agus tingkat 3, Ica tingkat 4. Pasti bahkan sekolah hamba Tuhan. Kesibukan Natalnya, apa sih perbedaannya ketika kalian pulang ke rumah? Natal yang kemarin sebelum kalian jadi sekolah hamba Tuhan, apakah masih sama? Atau udah beda, entah itu feel-nya, gaya berpakaiannya? Oke, nanti dibahas ya. Kita mau nyemil dulu ya teman-teman ya, karena minuman kami udah warna merah ini. Tolong diangkat minuman kalian yang warna merah ini. Ya sudah bau-bau Natal, apalagi Ica sudah. Iya, Tadi dia katanya Blackpink ya. Black green, Beda, black black green, green. red lah sekarang. Kita mau nyemil dulu. Kalian juga kalau udah ada kue Natal silakan makan kue Natalnya. Tetap di cemilan cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Febri Saragi, Agus sama Ica. Kita udah minum, udah nyemil, udah cerita-cerita lagi. Dan kalian juga mungkin udah nonton kami sambil nyemil ya. Ya kita masih mau cerita banyak hal sama Ica sama Agus. Tadi aku udah nanya nih, sekarang kalian udah jadi hamba Tuhan. Sekolah hamba Tuhan ya, masih sekolah sih ya. Tapi pasti udah punya value yang beda. Point of view yang berbeda. Asik apa sih? Tentang Natal, apalagi setiap kalian pulang. Biasanya kalau aku sih tingkat 1 nggak bisa pulang gitu, tingkat 2 pulang rasanya kayak Tuhan aku udah jadi hamba Tuhan nih, aku kan pulang dan ketemu sama teman-teman
rumah aku yang tahu kegilaanku kayak gitu. Aku harus apa nih di pulang begini? Kalian punya pengalaman begitu nggak? Dan apa sih bedanya Ica yang dulu dengan Ica yang sekarang setelah jadi hamba Tuhan, dan orang-orang tuh bisa lihat oh iya dia hamba Tuhan, Ica dan juga Agus. Ica gimana? Mungkin kalau aku karena papaku pendeta ya kan. Jadi waktu aku sebelum kesini kan memang kayaknya nggak mau kan jadi hamba Tuhan. Terus waktu datang ke sini hamba Tuhan, terus waktu Natal 1,5 tahun ya kan, 2 tahun lah nggak pulang. Tiba-tiba pas pulang itu tuh yang luar biasanya tanggal 24 itu papa percayakan khotbah karena waktu itu lagi abis kena COVID, terus ada yang sakit juga, jadi kami ibadah Natalnya tuh di rumah aja, jadi kayak family time gitu aja. Terus dipercayakan untuk khotbah di depan papa yang adalah seorang pendeta yang tahu gimana kehidupanku dengan semua kenakalan. Sangat merasa tidak layak ya. Iya. Dan itu tuh bingung mau khotbahnya tentang apa kan. Tapi puji Tuhan waktu khotbah tuh ini salah, pasti salah. Terus setelah khotbah, setelah ibadah, Pak ini benar nggak benar? Ternyata benar gitu. Jadi kayak dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di depan keluarga dengan status baru sebagai hamba Tuhan, bukan lagi sebagai Ica yang dulu gitu kan. Jadi itu tuh satu yang luar biasa banget sih dengan semua pelayanan-pelayanan yang sudah dipercayakan. Terus waktu pulang ke rumah dipercayakan juga untuk melayani keluarga. Itu tuh luar biasa banget sih. Terus kalau misalnya di depan teman-teman yang tahu semuanya kegilaan itu dia. Awalnya juga bingung kayak aku harus sama kayak dulu atau enggak? Kayak tapi teman-temanku tahu aku jadi hamba Tuhan. Jadi ya walaupun itu gila, Ica udah bertobat ya gitu kan. Jadi yang kayak aku yang dulu tuh udah nggak ada lagi di mata teman-temanku. Jadi yang kayak memang udah hamba Tuhan yang harus dihargain sama mereka. Itu sih. Kalau Agus gimana, Gus? Punya pengalaman gitu? Ya, kalau dari aku sih waktu kecil memang aku paling bandel. Paling bandel. Orang-orang tahu Agus nih bandel lah gitu ya. Bandel ya. Iya. Apalagi kalau soal main kelereng gitu. Iya. Itu udah nggak lupa waktu makan, lupa semua udah lupa sampai orang tua panggil bawa sapu. Iya itu pengalaman yang unik. Iya. Ya yang teman-teman ya tahu sendiri kalau mau disuruh doa alasannya pergi ke kamar mandi. Supaya nggak disuruh doa. Iya itu. Sekarang sangat berbeda ketika udah jadi hamba Tuhan, pendeta kasih pelayanan full pemuda di gereja saya. Padahal aku ini orangnya susah untuk berkata-kata dulu bicara ya. Tapi Tuhan mampukan gitu. Meskipun agak grogi juga. Sedangkan badan mereka lebih besar dari badanku. Oke. Kayak Daud dan Goliat nggak tuh? Hampir. Goliat. Iya itu Kak. Jadi sangat berbeda di sana. Bapak pendeta kasih pelayanan pemuda, terus anak-anak, terus remaja juga itu. Jadi suatu kebanggaan atau suatu dulunya yang bandel, dulunya yang sering kena cubit sama orang tua. Sekarang orang tua bisa tersenyum dan itu bangga lah ya. Asik, tepuk tangan dong untuk Agus dan Ica. Tapi ya teman-teman, ini mungkin cerita kami, tapi nggak tahu kalau teman-teman mungkin punya cerita yang sama. Kalau ya mahasiswa teologi ya, khususnya di I3 itu memang punya budaya begitu. Jadi Desember memang kita nggak pulang tingkat 1. Jadi kita ada tim kampus namanya. Gitu tingkat 2 kita pulang Desember itu bener-bener rasanya aku harus layani keluargaku karena aku udah dibekali di sini, aku harus kasih tahu yang benar untuk yang kita tahu masih keliru. Terus pasti juga udah dalam hati udah tanam di dalam diri sendiri udah tanam nih. Oh, aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Kayak judul lagu. Kayak judul lagu ya. Entah itu dari perkataan, dari tingkah laku, bahkan dari pakaian. Aku ya ini dulu kalau mau keluar rumah tuh rasanya pakai celana pendek biasa. Apalagi kalau mau ke rumah keluarga celana pendek, apalagi kalau dekat tetangga biasa. Sekarang kalau mau keluar rumah pakai celana pendek tuh kayak rasanya gelisah. Iya nggak sih? Maksudnya kayak wah ini kayak gimana ya? Udah nggak pede lagi kan? Nggak pede lagi. Khususnya kalau misalnya kalau mau ke pasar ya oke. Maksudnya kalau kita berkunjung ke rumah saudara pakai celana pendek itu kan rasanya udah berat sekali sekarang ya. Ya itu cerita kami sih teman-teman mahasiswa teologi ya. Teman-teman juga mungkin yang mungkin nggak sekolah teologi yang sekuler pun merasakan hal yang sama ya. Natal itu adalah momen dimana kalian berkumpul sama teman-teman dan introspeksi diri supaya lebih baik juga untuk tahun kedepannya. Nah, kemudian teman-teman kita mau bahas terkait tema. Di thumbnail kan udah jelas tuh, blessed to be blessing.
diberkati untuk menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Kira-kira Ica dan Agus nih punya konsep diberkati itu bagaimana sih? Konsep ketika aku diberkati gimana sih, Agus? Konsep diberkati itu kalau menurut aku tuh ketika bukan cuma sekedar dari uang sih. Oke. Dari perkataan juga bisa, kayak dari orang tua untuk anak-anaknya kasih kata-kata motivasi, kasih doa, itu adalah sebuah sebuah berkat yang yang diberikan orang tua melalui perkataan, meskipun tidak dengan materi, tapi dengan perkataan itu bisa memberikan berkat. Iya. Oke. Aku setuju sih, karena orang pun bisa baca kita itu orang Kristen, anak Tuhan Yesus dari perkataan kita. Kalau Ica gimana konsep berkatnya? Kalau membahas tentang diberkati, pasti nggak jauh dari kata berkat. Jadi menurutku tuh diberkati tuh nggak selalu tentang uang, nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang harta lah ya. Tapi diberkati itu ketika kita dibuat bahagia oleh satu suasana yang waktu Natal kita bisa rasakan. Benar kata Agus tadi, apa sih motivasi dari orang tua, perkataan dari orang tua, semua nasihat-nasihat itu suatu berkat yang luar biasa yang saat Natal kita dapatkan. Jadi kalau Natal itu nggak ada satu motivasi dari orang tua, rasanya kayak kurang gitu ya? banget gitu loh. Jadi diberkati tuh tidak hanya tentang materi, dikasih hadiah, dikasih reward yang banyak, yang besar gitu, tapi motivasi hal sederhana itu yang lebih seharusnya ditekankan sih untuk Natal. Iya. Aku setuju sih teman-teman, karena ya maaf kata nih teman-teman, sorry duluan ya. Mungkin banyak di antara kita yang punya konsep aku diberkati itu ketika aku dikasih duit banyak. Aku diberkati ketika kuliahku sukses, pendapatanku besar. Benar, itu sih benar diberkati, tapi tidak melulu soal itu. Seperti kata Ica dan kata Agus, ada waktunya kita tidak mendapatkan uang yang banyak, bukan berarti kita tidak diberkati. Tuhan kasih berkat di bidang yang lain. Nah, terkait bidang yang lain, Ica sama Agus pernah dapat suatu hal atau suatu kejadian, suatu momen yang kalian ngerasa benar-benar, oh puji Tuhan, aku lagi diberkati Tuhan. Even itu lagi mengalami kesedihan atau mengalami kerugian. Ica gimana? Pernah nggak? Pasti pernah sih. Kalau aku lebih ke, kalau suasana Natal, itu yang kutekankan dari tadi, kumpul keluarga itu tuh hal yang menurut aku sangat diberkati, berkat yang luar biasa ketika 1 tahun nggak ketemu, terus tiba-tiba Natal, memang semuanya ngumpul sama-sama, itu tuh berkat yang luar biasa banget daripada sekedar kita dapat hadiah, dapat materi, atau kita jalan-jalan gitu ya. Tapi kumpul keluarga itu tuh menurutku yang berkat yang luar biasa banget sih, yang bisa kita rasakan di saat Natal gitu. Oke. Agus gimana? Kalau dari aku sih hampir sama sih kayak Kak Ica. Jadi berkat itu bukan dari materi, tapi ketika udah berkumpul sama orang tua, udah bersekutu dengan orang tua, dengan kata-kata orang tua, dengan doa orang tua, itu memberikan memberikan semangat dalam hidup itu kayak terasa gitu, karena udah lama nggak ketemu sama keluarga. Apalagi ketika udah kumpul satu rumah dengan kata-kata orang tua, motivasi, semangat orang tua, itu memberikan satu berkat yang tersendiri, berharga gitu bagi saya. Benar. Ya, dengan kata lain, Ica dan Agus ini merasa diberkati dengan persekutuan ya. Persekutuan dari keluarga, dari teman-teman di rumah ketika nanti pulang, dan itu mereka katakan mereka diberkati. Ya, tadi kita udah singgung soal budaya Natal ya. Kira-kira Agus sama Ica ini pernah melihat nggak atau pernah ngerasa atau mengamati, ternyata ada yang keliru dari merayakan Natal ini. Ada yang keliru dengan cara merayakannya, oh karena 1 kali 1 tahun, udah kita puas-puasin. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ini lagi hari raya. Minum mabuk sepuasnya, ngerokok sepuasnya, tawuran. Ada pula tawuran waktu Natal ya. Kita demo dalam rangka apa gitu pas lagi Natal. Ya, gimana? Ica pernah melihat ini, dan gimana sih tanggapan kalian dua melihat fenomena teman-teman kita yang justru keliru merayakan euforia Natalnya? Agus dulu deh. Kalau di daerah saya, ya Kak, itu memang udah nggak wajar sih, karena
pemuda di sana itu seringkali kalau memeriahkan hari Natal itu dengan pesta pora, yaitu dengan minum anggur, ngerokok, terus dengan Judi biasa juga ya tuh, judi kayak main apa remi itu memang udah suatu kebudayaan bagi mereka. Tetapi ketika saya ada di situ, saya berbicara sama mereka, tetapi mereka tidak menggubrisnya, tidak menanggapinya. Nah, jadi kalau menurut aku itu sebenarnya harus mereka ini harus dilayani. Bukan begitu caranya untuk merayakan hari Natal. Karena ini kan merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Ya, boleh. Iya. Yesus. Jadi jangan seperti yang kakak bilang tadi, pumpung ini 1 tahun sekali setahun merayakan dengan sepuas-puasnya. Sebenarnya tidak segitunya. Karena itu terlalu berlebihan. Bahkan salah. Bukan salah berlebihan juga, tapi salah juga. Salah fatal sih itu. Sebenarnya yang baik itu ya lebih baik persekutuan dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga, daripada membuang uang dengan percuma dan merusak tubuh kita. Benar. Itu sih ya. Setuju sih sama Agus. Ica gimana? Punya pengalaman atau Ica pernah mengamati nggak? Kalau aku ya di daerahku lah ya, itu memang euforia Natalnya tuh memang ditunggu-tunggu karena kan daerah yang semuanya rata-rata orang Kristen semua ya kan. Tapi di justru sini, daerah Kristen. Iya, justru daerah Kristen itu yang lebih miris ya sebenarnya. Lebih miris banget karena dirayakan dengan hal-hal yang nggak wajar, kayak dari sebelum Natal lama itu udah dipersiapkan untuk mereka bikin ya minuman-minuman keras gitu loh. Jadi waktu Natal budayanya kayak berkunjung ke rumah jemaat-jemaat gitu dipakai untuk minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Jadi itu tuh salah banget kan merayakan Natal dengan mabuk-mabukan, minum-minuman gitu. Karena sebenarnya inti dari Natal untuk merayakan Natal kan bukan itu, tapi mereka salah artikan karena sekali setahun terus mereka dengan ini nih hari raya orang Kristen. Jadi harus dirayakan dengan euforia yang luar biasa. Konsep tapi, yang keliru iya, konsepnya keliru. Jadi mereka memang bagus kan mereka ada perkunjungan ke rumah-rumah gitu, tapi dirayakan dengan hal-hal yang nggak wajar kayak minum-minum, mabuk-mabukan. Akhirnya Natal itu bukan jadi berkat, tapi malah mendukakan hati Tuhan kan, jadi batu sandungan untuk orang lain ketika kayak orang lain nggak tahu adat itu, tapi ketika orang lain datang ke situ melihat budaya mereka, akhirnya mereka tuh sedih lah dengan budaya yang diajarkan di daerah itu gitu. Iya, karena sedih juga ya teman-teman. Padahal ya kita ada baca berkali-kali kamu adalah surat Kristus yang terbuka, tapi ketika Natal justru harusnya ini momen bahagia, kita memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, itu justru kita malah bikin onar kayak mabok. Itu kan pasti bikin onar, judi, minum, terus merokok dan sebagainya. Itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, terkait tentang setelah kalian diberkati dan akan menjadi berkat, apa sih usaha yang udah Agus lakuin sama Ica lakuin untuk teman-teman atau keluarga yang kita tahu itu lagi keliru nih? Oh, Natal tapi lagi Natal tapi merokok, minum mabuk, kita tahu nih keliru. Terus usaha dari Agus sama Ica apa? Kalau tadi Agus bilang udah dilayani tapi mungkin mereka belum gubris. Tahun ini coba lagi pasti. Ya, pasti. Gimana guys? Ya, pasti tahun ini pulang. Jadi aku akan memberikan sesuatu yang dari sini untuk saya sampaikan untuk mereka. Maksudnya sorry Gus, ini teman-teman ya? Ya, teman-teman. Okay. Ya, teman-teman. Jadi kalau saya udah udah nyampe nanti di daerah saya, daerah aku. Jadi aku akan menyampaikan bahwa menikmatin atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu nggak kayak gini lagi, jangan kayak gitu ya, itu udah salah. Karena kita ini anak-anak Allah, apalagi kita orang-orang Kristen harus memberikan contoh yang baik. Gitu. Ya, sekalipun mungkin usaha Agus atau cara Agus mungkin belum didengar, bukan berarti didengar tapi belum digubris lah begitu. Tapi ya tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Agus tuh nggak akan sia-sia. Pasti Tuhan bekerja lah ya. Roh Kudus bekerja. Pasti ya melalui Agus. Ica gimana, Cak? Memang paling susah itu melayani keluarga sendiri ya kan? Susah banget kalau melayani keluarga sendiri dengan tabiat mereka, dengan karakter mereka yang seperti itu. Tapi kan benar kata Agus, kita nggak boleh henti-hentinya, nggak boleh berhenti untuk melayani mereka, sekalipun itu keluarga kita sendiri atau orang-orang lain. Jadi kayak percuma kita melayani orang-orang di luar sana, tapi keluarga kita sendiri aja belum beres kan. Bener ya. Jadi
yang dilakuin ya pasti melayani, menasehati, mendoakan. Jadi yang terpenting itu dari kita sendiri yang inisiatif untuk memberitahu mereka, menasehati mereka, memotivasi mereka, sehingga ketika kita sudah berusaha, pasti kita percaya Roh Kudus, Tuhan pasti bakalan bekerja juga dalam hati mereka. Iya, benar-benar sih. Oke, itu dia teman-teman. Tapi lagi-lagi aku, Ica, Agus, bahkan semua tim cemilan tidak membenarkan cara teman-teman ataupun cara Bapak Ibu semua kalau merayakan Natal itu dengan minum mabok, dengan euforianya malah main judi, main gaple, main remi, apapun itu sebutannya Gus ya. Kita nggak membenarkan itu. Jadi temukan makna Natal tahun ini dan temukan juga cara yang benar bagaimana merayakan Natal yang pastinya yang dikehendaki oleh Tuhan. Kayak tadi Agus bilang adalah persekutuan. Persekutuannya dengan keluarga juga yang ya baik-baik, bukan persekutuan sambil main judi, sambil merokok, sambil minum mabok, enggak, bukan gitu yang dikehendaki Tuhan. Nah, terkait dengan diberkati dan sudah menjadi berkat ataupun ya tadi aku bilang makna Natal. Kalian udah gede nih ya, Ica sama Agus sudah bukan anak sekolah minggu lagi. Yang dulu kalau pulang makna Natalnya adalah mungkin Natal dapat duit, gitu, dapat baju gitu ya. Kalian makna Natal bagi Ica sama Agus di tahun 2022 ini apa sih? Kalian udah menemukan belum? Karena tanggal 24 hari ini, besoknya 25, besok 25 teman-teman, kita sudah merayakan Natal di kalender, tapi secara ini tanggal 1 udah ada yang ngerayain Natal kok dari tanggal 1. Ica gimana, Cak? Makna Natal apa yang Ica dapatkan di tahun 2022 ini? Makna Natal yang saya dapetin selama saya di sini itu bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi penebus bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau Natal itu jangan dirayakan dengan hal-hal yang nggak benar. Jadi kayak nggak boleh lah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi biarlah ketika Natal kita merayakannya dengan satu keyakinan bahwa kita sudah memiliki juru selamat. Juru selamat sudah datang ke dunia menghapus semua dosa kita sehingga kita sudah dimenangkan. Kita sudah berubah dari dunia lama kita menjadi kita yang baru nih, aku yang baru, hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi Natal yang sesungguhnya itu bukan tentang uang, bukan tentang hadiah, bukan tentang tentang yang nggak berguna lah, yang sia-sia bagi kita. Tapi Natal itu bagaimana kita bersekutu bersama-sama, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga Natal itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Sekali setahun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dari kelahiran Tuhan Yesus itu kita harus terus diubahkan, karena kita sudah memiliki juru selamat yang datang ke dunia mengasihi kita, memberkati kita. Jadi kehidupan kita juga jangan stuck di situ aja. Jadi kita harus juga sama dengan tema kita ya kan, diberkati untuk memberkati, untuk menjadi berkat. Jadi jangan sampai di kita aja pesan Natal itu, tapi biarlah kita juga memberkati teman-teman sekalian, teman-teman keluarga kita khususnya kan. Ya itu sih. Iya benar-benar. Terkait itu juga pakai media sosial ya kan, Cak. Bisa Instagram, Facebook, TikTok ya, memberkati orang juga. Agus gimana Gus? Makna Natal apa yang kamu dapatkan khususnya di tahun 2022 ini? Makna Natal di tahun 2022 yang saya dapatkan itu yaitu bahwa Natal itu adalah suatu hal yang memberikan sukacita bagi semuanya, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, bagi keluarga, dan bagi saya sendiri, karena Tuhan Yesus sudah lahir dan memberikan suatu yang baru bagi kita. Jadi kita hidup yang lama itu sudah berlalu. Jadi kehidupan kita itu harus menjadi sumber berkat gitu, karena kita udah diberkati dalam kehidupan kita oleh Allah yang memberikan kehidupan kita. Jadi bagi teman-teman itu harus selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu memberikan berkat yang tercurah oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Natal ini gitu. Lewat perkataan lagi-lagi ya, perkataan, tingkah laku, bahkan pakaian kita pun menjadi berkat. Tapi teman-teman, aku mau anjurkan juga, mau tekankan sama teman-teman, kita jangan ngerayain Natal ya kayak, ya udahlah, tahun lalu Natal begini, tahun ini juga begini. Kalau kita hitung secara matematika, asik matematika, dan secara umur nih teman-teman, kayak aku 25. Berarti paling tidak aku sudah mengikuti 25 kali Natal di tanggal 25 Desember. Teman-teman di rumah juga bisa hitung sesuai dengan umur teman-teman. Harusnya di tiap tahun itu kita punya makna yang berbeda. Waktu aku 23 tahun, makna Natal itu bagaimana?
24 tahun bagaimana, 25 tahun, bahkan tahun ini bagaimana. Jadi tiap tahun tuh jangan kayak ini, kayak ya udahlah rutinitas, 24 25 itu Natal, bentar lagi tahun baru, ya udahlah angin berlalu, ya udahlah. Jangan gitu teman-teman. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bukakan hati kita dan pikiran kita sehingga kita menemukan makna Natal di tiap tahun itu apa. Tuhan mau bicara apa lagi untuk saya di kelahirannya yang kita rayakan di tiap-tiap tahun itu yang tentunya berbeda. Ya, oke, terakhir nih untuk Ica sama Agus, apa sih yang mau kalian sampaikan sebagai pesan Natal untuk teman-teman di luar yang lagi nonton terkait dengan blessed to be blessing ini? Agus dulu, pesan Natal untuk semua teman-teman. Ya, pesan Natal untuk teman-teman yang ada di semuanya. Ya. Pesan Natalnya yaitu jadilah berkat untuk semua orang dan untuk teman-teman yang ada di sekitar kalian. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Agus. Ya. Pesan Natal dari Agus di tahun ini untuk kita semua adalah jadilah berkat. Oke, sekarang kita mau dengar dari Ica. Kalau dari aku pesan untuk teman-teman semua di Natal tahun ini, biarlah kita semua terus diperbaharui sama Tuhan, berubah dari kehidupan lama menjadi ini nih aku yang baru, orang percaya, anak-anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Khususnya kalau kita merasa kita udah diberkati, jangan sampai di kita aja berkat itu. Benar. Tapi kita harus memberkati orang-orang lain juga. Karena berkat itu bukan tentang materi, bukan tentang uang. Tetapi ketika kita memberi kebahagiaan, memberikan senyuman, sukacita, sehingga orang-orang yang di luar sana terberkati dengan apa yang kita lakukan. Itu suatu hal yang mungkin di Natal tahun ini teman-teman juga harus lakukan untuk semua orang di sekeliling kita ya, termasuk juga keluarga, bahkan teman-teman kita semua gitu. Oke, ya pesan Natal dari Ica tahun ini adalah diperbaharui untuk menjadi berkat. Yeay! Tepuk tangan untuk Ica. Ya, terima kasih ya untuk Ica sama Agus yang sudah berbagi soal cerita Natal waktu di rumah dan juga udah kasih pesan Natal untuk kita semua. Tapi lagi-lagi teman-teman, aku Ica sama Agus menegaskan supaya tiap Natal itu kita nggak jadikan hanya kayak seremonial biasa, rutinitas, formalitas atau apapun itu yang tas-tas-tas sebagai yang berikutnya. Tapi mari temukan makna Natal bagi teman-teman di tiap tahun itu apa. Temukan apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau bilang lagi untuk teman-teman, khususnya di hari Natal ini, di hari kelahirannya nih. Tuhan mau kita jadi apa sih? Kita jadi berkat terus dalam bentuk apa sih? Ya, nanti kita mau bahas juga di episode berikutnya tentang ada deh terkait tentang tahun baru ya. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Ica dan Agus, tepuk tangan untuk mereka berdua. Kalian berdua akan liburan. Selamat menjadi berkat di rumah masing-masing. Jangan lupa balik kampus dan jangan lupa bawa oleh-oleh. Oke, Siap. Kami bertiga ngucapin selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Boleh Selamat kita Natal. semua mengucapkan selamat Natal. Kalian semua yuk. Mana Samuel? Oke, kami dari tim Cemilan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Yeay! Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, iya itu teman-temannya sedikit dari tim Cemilan ngucapin selamat Natal untuk teman-teman, selamat liburan juga. Kita mau nutup perbincangan kita sore hari ini dan minta dengan kasih Ica untuk berdoa, menutup acara kita dan berdoa juga untuk teman-teman di luar sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh diberkati lagi untuk acara Cemilan yang ditemakan diberkati untuk memberkati. Kami berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai itu dari perkataan, dari tindakan tingkah laku kami Bapa. Biarlah kehidupan kami terus diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang terus menjadi berkat ketika Tuhan memberkati kami. Dan biarlah kami semua ketika Tuhan memberkati kami boleh menyampaikan pesan Natal itu, menyampaikan berkat itu kepada orang lain.
Terima kasih Tuhan, bahkan semua kami di saat ini merayakan sukacita Natal. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam persekutuan kami di rumah, di keluarga, bahkan di tempat pelayanan kami. Biarlah sukacita Natal terus melingkupi kami sehingga kami terus menjadi berkat merayakan Natal di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di cemilan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat Natal, dan sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.